Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung min dan varian dari fungsi variabel acak. Jadi di sini kita diketahui variabel acak x dengan PMF Px, maka jika kita mempunyai variabel acak y sama dengan fx, ya, jadi y merupakan fungsi dari satu variabel acak yang lain. Ya. Jika y merupakan fungsi dari beberapa variabel acak, merupakan um, hal di luar skop kuliah ini. Nah, jadi kita ingin menentukan di sini uh, berapa nilai ekspektasi atau min dari y jika y merupakan fungsi dari sebuah variabel acak. Jadi ada dua cara untuk menentukan nilai ekspektasi y atau nilai min dari y. Yang pertama adalah melibatkan nilai variabel acak y dan PMF dari y. Ya, rumusannya seperti ini. Ya, rumusan standar atau rumusan umum dari variabel ekspektasi dari sebuah variabel acak, atau ekspektasi y juga bisa dihitung dengan hanya mengetahui PMF dari variabel acak x. Jadi di sini dalam rumusan ini kita tidak perlu menentukan PMF dari variabel acak y. Dan di sini kita hanya perlu fungsi dari variabel acak y tersebut, definisi fungsi dari variabel acak y tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini kita mempunyai variabel acak x dengan PMF seperti ini. Jadi di sini kita mempunyai variabel acak x yang terdistribusi secara seragam. Jadi di sini kita nilai variabel acak x adalah bilangan bulat dari min 4 sampai 4. Jadi min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada ukuran himpunan dari nilai variabel acak x ada 9, dan setiap nilai mempunyai distribusi yang sama, yaitu 1/9. Nah, kemudian didefinisikan y sama dengan nilai absolut dari x. Jadi di sini fx kita, ya, fungsi dari variabel acak adalah absolut dari x. Jadi ini adalah nilai y. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, nilai y di sini hanya ada 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kenapa seperti itu? Karena nilai negatif, ya, min 1, min 2, min 3, dan min 4 dipetakan ke nilai positifnya, yaitu min 4 ke 4, min 3 ke 3, min 2 ke 2, dan min 1 ke 1. 0 tetap ke 0, kemudian 1, 2, 3, 4 itu dipetakan ke nilai 1, 2, 3, 4. Jadi y di sini hanya mempunyai 5 kemungkinan nilai, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk menghitung ekspektasi dari y atau min dari y dengan menggunakan rumusan yang pertama, yaitu ekspektasi dari y sama dengan penjumlahan, ya, dari nilai variabel acaknya sendiri dikalikan dengan PMF-nya, PMF dari y. Nah, jadi di sini kita perlu menghitung PMF dari y. Nah, penentuan PMF y sudah kita bahas sebelumnya di contoh sebelumnya. Ya, jadi di sini karena nilai, ya, saya ulangi lagi, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan ingat, min 4 dan 4 itu dipetakan ke nilai 4. Oke, ini nilai x, ya, ini nilai y, ya, pemetaannya, ya, karena di sini kita mengambil nilai absolut dari x. Jadi absolut dari min 4 adalah 4, absolut dari 4 juga 4. Dengan demikian, PMF y sama dengan 4, ya, pada saat 4 nilainya 4 itu berasal dari x sama dengan min 4 dan 4. Jadi kita jumlahkan PMF-nya. Px min 4 ditambahkan Px 4. Nah,
Karena Px min 4 adalah nilainya 1/9, ingat ya, untuk setiap nilai X kita mempunyai PMF yang sama, yaitu nilainya 1/9. Jadi sama dengan 1/9 ditambah 1/9, yaitu 2/9. Oke, jadi hal yang sama juga berlaku untuk Y sama dengan 3, Y sama dengan 2, ya, ini berasal dari X min 2 dan 2, kemudian Y sama dengan 1, ya, ini semua probabilitasnya ada, PMF-nya adalah 2/9. Nah, sedangkan untuk Y sama dengan 0, ini hanya mendapatkan memperoleh pemetaan dari X sama dengan 0. Jadi X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Oke. Nah, jadi karena probabilitas X sama dengan 0/9, dengan demikian PMF dari Y juga 1/9. Oke, jadi sudah kita dapatkan PMF-nya, yaitu pada saat Y sama dengan 0 nilainya 1/9, pada saat Y-nya 1, 2, 3, 4 nilainya 2/9. Jadi kalau ini pun kita jumlahkan, nilainya adalah 1. Jadi kita di sini mempunyai PMF yang valid untuk variabel acak Y. Nah, kemudian kita gunakan rumusan ini, ya. Jadi rumusan ini untuk menentukan ekspektasi dari Y. Nah, ingat sekali lagi, dalam menggunakan rumus ini kita perlu menentukan PMF dari Y. Oke. Nah, jadi mari kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Jadi ekspektasi dari Y adalah jumlahkan semua, ya, hasil perkalian dari Y dengan PMF-nya. Jadi kita mulai dari Y sama dengan 0. Ya, jadi nilai Y-nya adalah 0. Ini nilai Y-nya untuk sama dengan 0. Kemudian yang ini adalah nilai PMF pada saat Y sama dengan 0, yaitu 1/9. Nah, kemudian ditambah, ya, nilai Y berikutnya yaitu 1, yang ini. Kemudian PMF-nya adalah 2/9. Kemudian nilai berikutnya Y sama dengan 2 dikalikan 2/9. 3 dikalikan 2/9. Kemudian 4 dikalikan 2/9. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 20/9. Jadi ini adalah nilai ekspektasi dari Y. Nah, kemudian mari kita lihat cara kedua dalam menghitung ekspektasi Y, di mana di sini kita tidak perlu menentukan PMF dari Y. Oke. Oke, jadi di sini kita gunakan metode yang kedua. Jadi di sini yang kita perlukan hanya PMF dari X. Jadi kita tidak perlu menentukan PMF dari Y. Akan tetapi, ya, di sini, ya, nilai Y-nya kita gantikan dengan Fx. Ya, jadi ingat lagi rumusan sebelumnya, ekspektasi dari Y adalah Y dikalikan PMF dari Y. Oke, nah, ini cara pertama. Nah, sedangkan pada cara kedua ini, kita tidak perlu menentukan PMF dari Y, kita hanya perlu menggunakan PMF dari X, sedangkan Y di sini kita gantikan dengan fungsi dari variabel acaknya sendiri. Dalam kasus ini, Y sama dengan Fx sama dengan nilai absolut dari X. Dengan demikian, rumusan kita adalah ekspektasi dari Y sama dengan penjumlahan untuk semua nilai variabel acak X, ya. Di sini Y, ya. Nah, sekarang karena kita menggunakan PMF dari X, jadi penjumlahannya terhadap X. Fx-nya adalah nilai absolut dari X, ya, dikalikan dengan PMF dari X. Ini rumusan kita. Oke, ya, ini sama dengan yang saya tulis di sini, dengan hanya menggantikan Fx dengan nilai absolut dari X. Dan ini penjumlahannya untuk semua nilai X, yaitu dari min 4 sampai 4. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama, yaitu pada saat X-nya nilainya min 4. Ya, pada saat X-nya sama dengan min 4, maka kita peroleh Fx-nya adalah sama dengan nilai absolut dari X, ya, sama dengan nilai absolut dari min 4, yaitu 4. Nah, jadi ini yang kita cari di sini. Oke. Kemudian PMF-nya adalah 1/9. Kemudian kita beralih ke berikutnya, untuk X sama dengan min 3, nilai absolutnya /3 di sini, dikalikan PMF-nya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apabila ini kita lakukan perhitungannya, kita peroleh nilainya adalah 20/9. Dan bisa kita lihat bahwa cara pertama maupun cara kedua ini menghasilkan nilai ekspektasi yang sama untuk variabel acak Y. Jadi
di sini penggunaan cara pertama dan cara kedua tergantung kepada ketersediaan dari PMF-Y. Apakah kita tahu nilai PMF dari Y atau tidak. Kalau kita mengetahui PMF dari Y, kita bisa gunakan cara yang pertama. Bila kita tidak mengetahui PMF dari Y, kita hanya mengetahui PMF dari X, bisa kita gunakan cara kedua. Oke, selanjutnya kita akan menghitung varian dari fungsi variabel acak. Oke, jadi ingat kembali rumus dari varian dari sebuah variabel acak. Sebelumnya kita menggunakan rumusan untuk variabel acak, varian untuk variabel acak X. Varian dari X, ya, dari variabel acak X adalah ekspektasi dari X kuadrat, ya, dikurang ekspektasi dari X, ya, kemudian setelah ini kita hitung baru kita kuadratkan. Hal yang sama juga berlaku untuk variabel acak Y. Varian dari Y adalah ekspektasi dari Y kuadrat dikurang ekspektasi dari Y, kemudian dikuadratkan. Nah, sekarang kita fokus kepada perhitungan ekspektasi dari Y kuadrat. Ya. Jadi kita tidak lagi fokus kepada suku kedua karena perhitungan ekspektasi dari Y sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, mari kita lihat cara perhitungan ekspektasi dari Y kuadrat. Nah, bila kita mengetahui PMF dari Y, maka kita bisa gunakan rumusan ini. Ya, jadi ini digunakan bila PMF dari Y yaitu PY diketahui. Ini diketahui. Oke. Nah, bila kita tidak mengetahui PMF dari Y atau kita malas menghitungnya, ya, tidak ingin menghitungnya, dan PMF dari X diketahui, ya, karena kita kalau dalam hubungan ini biasanya, ya, Y sama dengan Fx, ini PMF dari X diketahui. Biasanya ya, pas secara umum. Nah, jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumusan yang ini, yaitu ekspektasi dari Y kuadrat. Maaf, ini seharusnya Y kuadrat. Ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan PMF dari X. Kita tidak perlu menentukan PMF dari Y. Kemudian Y kuadratnya kita gantikan dengan fungsi F kuadrat X, artinya fungsi X dikuadratkan. Karena kenapa bisa seperti ini? Ingat lagi, Y sama dengan Fx. Ya. Kemudian di sini rumusannya Y kuadrat, berarti ini kita kuadratkan sehingga kita peroleh F kuadrat X. Oke. Nah, kemudian perbedaan yang lain di antara kedua rumusan ini pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Di sini penjumlahannya terhadap semua nilai variabel acak Y. Jadi kita harus memetakan dulu ya nilai variabel acak X ke nilai variabel acak Y. Kemudian di sini kita hanya perlu melakukan penjumlahan untuk setiap nilai X. Oke, mari kita lihat contohnya perhitungan dari kedua cara ini. Oke, ini cara yang pertama. Oke, sama dengan contoh sebelumnya. Jadi di sini kita sudah mengetahui PMF dari Y. PMF dari Y diketahui. Oke. Nah, jadi kita hanya perlu menghitung ekspektasi dari Y kuadrat. Maaf, ini juga hilang. Nah, jadi di sini adalah yang kita gunakan rumusannya ekspektasi dari Y kuadrat dikalikan PMF dari Y. Oke. Nah, kita mulai dari Y sama dengan 0. Ya. Jadi di sini kita punya 0 kuadrat karena di sini rumusannya adalah Y kuadrat. Dikalikan dengan PMF-nya pada saat Y sama dengan 0 yaitu 1/9. Lihat lagi di sini definisi PMF-nya. Kemudian ditambah Y berikutnya adalah 1 ya. Jadi kita kuadratkan 1 kuadrat dikalikan dengan PMF-nya berapa? 2/9. Dikalikan 2/9. Kemudian nilai Y berikutnya 2. Ya, Y sama dengan 2. Kemudian kita kuadratkan dulu. Ya, jadi kemudian dikalikan dengan PMF-nya 2/9 dan seterusnya sehingga kita dapatkan momen kedua dari variabel acak Y atau ekspektasi Y kuadrat sama dengan 60/9. Sedangkan nilai variannya adalah varian dari Y, ya, yaitu sama dengan ekspektasi dari Y kuadrat, ya, yaitu dikurang dengan ekspektasi Y
dikuadratkan. Nah, ekspektasi dari Y kuadrat adalah 60/9 dikurangkan dengan ekspektasi dari Y sebelumnya kita dapatkan berapa? 20/9 ya, kalau tidak salah. Kemudian baru kita kuadratkan. Jadi ini nilainya, nilai dari varian Y. Dan ini bisa dihitung sendiri oleh mahasiswa berapa nilainya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat cara kedua dalam menghitung ekspektasi dari Y kuadrat. Nah, jadi di sini kita tidak perlu menentukan PMF dari Y pada cara kedua ini. Jadi di sini kita hanya butuh PMF dari X yang biasanya diketahui dan juga fungsi dari untuk Y sendiri. Jadi di sini kita punya Y sama dengan nilai absolut dari X, ya. Kemudian kalau kita kuadratkan, Y kuadrat sama dengan F kuadrat, ya ini sama dengan Fx ya, sorry. Dari X, berarti nilai absolut X kuadrat. Karena X-nya adalah bilangan bulat, maka ini sama saja dengan X kuadrat. Oke. Jadi kita gunakan rumusan yang ini. Jadi di sini F kuadrat X-nya berarti sama dengan kuadrat sama dengan X kuadrat. Oke. Dan ingat penjumlahnya untuk semua nilai X, bukan Y lagi ya. Jadi kita tidak perlu menentukan pemetaan dari X ke Y. Jadi di sini kita mulai dari X pertama yaitu min 4. Ya, min 4 nilai absolutnya adalah 4, kemudian dikuadratkan. Ya, jadi kita dapatkan di sini. Ya, kemudian min 3 nilai X berikutnya. Ini diambil nilai absolutnya, kemudian dikuadratkan, kita dapatkan 3 kuadrat. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dikalikan PMF dari masing-masing nilai ini. Karena nilai PMF-nya adalah seragam, maka ini saya jumlahkan dulu semua, kemudian kita kalikan dengan nilai PMF-nya. Karena ini sama saja dengan 4 kuadrat dikalikan 1/9 dikalikan PMF-nya ya. Ingat rumusan yang ini ditambah 3 kuadrat dikalikan 1/9 tambah dan seterusnya. Jadi ini ekuivalen, hasilnya juga sama dengan cara yang pertama yaitu 60/9. Ya, dengan demikian nilai variannya baik dihitung dengan cara pertama dan kedua juga sama. Oke. Jadi pada tahap ini saya harap mahasiswa sudah bisa menentukan nilai ekspektasi atau min dan juga varian dari fungsi variabel acak.